Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kajian Asmaul Husna ini. Saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan manusia hidup itu tentunya berbeda-beda, dan ini akan membentuk daripada bobot dosa tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Artinya bahwa manusia tidak mungkin tidak punya dosa, hanya barangkali bobotnya yang berbeda-beda dosanya. Nah, oleh karena itu kami ingin mohon mendapatkan pencerahan. Kalau semakin banyak dosisnya, maka seseorang itu makin banyak dosanya. Kami contohkan, mohon maaf, misalnya Nabi Ayub diberikan ujian sekian lama sakit. Apakah juga Nabi itu banyak dosanya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana definisi musibah bagi Nabi? Definisi musibah bagi Nabi itu bukan sebagai sebuah hukuman, tetapi sebagai sebuah penyingkapan. Seperti emas, akan tahu dia emas kalau diapain? Dibakar. Jadi ketika Nabi itu diberikan musibah itu, lalu cara beliau menyikapi musibah itu dengan sikap yang luar biasa, membuat umat-umat yang melihat itu mereka mengatakan, wah ini pasti Nabi, kalau nggak Nabi ini nggak mungkin. Sehingga orang-orang kemudian meyakini kenabiannya. Jadi bukan penyingkapan untuk diri mereka, bukan penyingkapan untuk diri para nabi, karena para nabi tahu kalau mereka nabi. Tetapi penyingkapan itu untuk umatnya atau untuk masyarakat yang saat itu ada di situ. Maka ketika mereka melihat ketegaran, kesabaran manusia yang pada umumnya nggak mungkin bisa setegar itu, maka mereka mengatakan ini bukan manusia biasa, ini nabi, ini kalau nggak nabi ini nggak mungkin begini. Nah, jadi bagi para nabi itu namanya kasyaf, penyingkapan, tersingkap. Kenabian mereka itu makin tampak, makin bersinar, makin terlihat. Nah, itulah definisi musibah bagi para nabi. Adapun musibah bagi orang-orang soleh, ini berarti kalau orang-orang saya sebut minan nabiyyin kan wasiddiqin wassolihin, itu berarti levelnya di bawah nabi. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sebutlah ya, tentu tidak akan makomnya seperti nabi, tetapi mereka ini orang-orang yang sudah baik, cenderung ya dosanya manusiawi lah, kira-kira gitu ya, hal yang wajar. Tapi mengapa mereka dapat musibah? Nah, ini maknanya beda lagi. Makna musibah bagi selain nabi tetapi orang-orang soleh bukan penyingkapan, tetapi pendorong. Begini, mereka yang wajib sudah melakukan, dosa sudah tidak dilakukan. Kenapa butuh musibah? Agar semakin khusyuk salat mereka, agar semakin banyak rakaat salat mereka. Jadi meningkatkan, mengaktualisasikan kemampuan mereka 100%. Berarti musibah itu dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah baik, sudah orang-orang soleh, Pak, supaya seluruh potensi kebaikan yang ada pada mereka teraktual 100%, Pak. Ibarat kita kalau udah dikejar anjing, loncat temboknya, gimana? Tinggi atau tidak? Larinya cepat atau lambat? Demi Allah, kita ini banyak nggak sholat malam, jangan-jangan kurang musibahnya ini. Bukan berarti kita menantang musibah. Seandainya kita banyak sekali masalah, banyak sekali musibah, niscaya kemungkinan besar kita akan terbangun di malam hari menjerit kepada Allah, meminta. Betul ya?
Padahal ini orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang sudah soleh. Tapi kenapa salat malam misalkan kok jarang dilakukan? Ya jawabannya tadi. Nah, yang saya maksud tadi dengan pertanyaan dosis besar tadi, tentu bukan orang-orang yang di level yang saya bicarakan ini. Mereka orang-orang yang memang ya pendosa gitu ya. Memang pendosa yang mereka ini ya berpenyakit dan perlu diobati. Nah, itu definisinya secara utuh seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kira-kira kita di level mana nih? Nabi bukan ya? Solihin? Insya Allah. Gak yakin begitu tapi insya Allahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain?